bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP 21 Kota Tangerang Selatan, Haji R. Lukman Firdaus dan beserta jajarannya. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini dalam kegiatan diseminasi yang akan dibawakan oleh Ibu Murning Tias. Acara yang pertama, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dengan membaca Bismillah. Acara yang keduanya adalah sambutan dari Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Wirnati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, kita aturkan puji syukur kehadirat Allah atas karunia-Nya, atas kesehatan yang dilimpahkan pada kita semua, sehingga kali ini kita bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Murning Tias Widiani dalam rangka diseminasi praktik baik yang mengambil judul Budaya Positif, Pemahaman dan Penerapannya di Sekolah. Kami berharap semoga Bapak Ibu bisa memetik manfaat dari kegiatan tersebut, dan kemudian oleh Ibu Murning Tias bisa melaksanakan tugas sebaik mungkin sehingga kegiatan CGP-nya berjalan lancar sampai akhir nanti. Bapak Ibu silahkan mengikuti, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini dan tertular pada Bapak Ibu sekalian, sehingga CGP di sekolah kita itu makin banyak, sehingga pasti sekolah juga akan mempunyai efek yang baik dari kegiatan ini. Selamat mengikuti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya kita langsungkan saja pemaparan diseminasi oleh Ibu Murning Tias Widianti. Oleh Ibu Murning Tias, kami persilakan. Terima kasih Bu Iwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi rahmi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Lukman Firdaus selaku Kepala Sekolah, dan kepada Bapak Ibu guru SMP Negeri 21 yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan dan waktu yang sangat bermanfaat sebenarnya buat Bapak Ibu pulang gitu ya, tapi masih ada di sini untuk saya. Terima kasih sekali. Sebelumnya biar cair kita ya, pantun dulu ya, pantun dulu. Ya, nanti dibalasnya dengan cakep gitu ya. Berbagi nasi bareng Aukarin. Cuaca panas jadi berkeringat. Selamat siang para hadirin. Jangan cemberut, mari semangat. Satu lagi ya. Pergi ke barat mencari ngengap. Tak kunjung dapat merasa bersalah.
Badan sehat harus semangat. Mari mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat ini bersama saya ya. Saya izin share screen. Ya, salam dan bahagia. Bapak Ibu kira-kira tahu nggak kenapa kita harus mengucapkan salam dan bahagia? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Salam dan bahagia. Ya, ketika kita memberikan salam kepada orang lain berarti kita mendoakan orang lain. Nah, ketika orang lain menjawab berarti kita balik didoakan gitu ya. Dan harapannya Bapak Ibu yang ada di sini semuanya dalam keadaan bahagia. Insya Allah, amin ya. Ya, next Bu. Ya, ini saya teman-teman yang saya cintai pasti mengenal saya. Ya, selanjutnya Bu Iwin. Ya, ini adalah tema kita pada siang hari ini. Diseminasi praktik baik, budaya positif, pemahaman dan penerapannya di sekolah. Ya, kita pasti Bapak Ibu di sini yang saya tahu sudah hebat-hebat dan sudah banyak yang menerapkan tentang budaya positif. Tapi alangkah baiknya kita mengulang kembali, mengingat kembali apa sih budaya positif itu, gitu ya. Dan insya Allah kita akan menerapkannya atau menjalankannya kepada siswa-siswi kita, insya Allah ya. Next Bu. Nah, ini mindfulness. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita bersama sejenak, berdamai dengan situasi ya. Kalau Bapak Ibu sedang memikirkan, aduh anak saya belum dijemput, aduh suami saya belum dikasih makan siang, aduh apa kegiatan saya les dan sebagainya, tolong minta waktu sejenak untuk berdamai terlebih dahulu, datang di ruangan ini bersama saya. Insya Allah kita akan menimba ilmu yang bermanfaat, insya Allah ya Bapak Ibu ya, amin. Ya, next. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dan dalam berinteraksi dengan murid. Ya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya Bapak Ibu. Yang pertama, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak? Silahkan boleh angkat tangan bagi yang setuju. Oke, berarti yang tidak setuju? Ya, silakan Pak Septian, alasannya tidak setuju kenapa? Baik, alasannya menurut saya nih ya, karena tidak semua hukuman efeknya akan baik untuk anak. Jadi nanti kalau anak dihukum, jadi dia akan merasa sakit hati gitu. Jadi kurang baik untuk anak. Begitu Bu, menurut saya. Baik, Pak Septian, terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi atau menambahkan, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul ya. Nanti
menurut Pak Septian bahwa mendisiplinkan anak itu dengan hukuman akan memberikan rasa sakit hati kepada anak gitu ya. Baik, yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang setuju atau tidak setuju? Boleh angkat tangan? Ya, silakan Bu Dian. Yang nomor 2. Menurut saya Menurut saya pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya kalau dalam jangka pendek kurang setuju. Tapi kalau kita memberikan pembiasaan seperti ini continue, tidak kenal lelah, kemungkinan bisa juga meningkatkan kedisiplinan mereka, karena biasanya Allah bisa karena biasa gitu. Nah, tapi kalau dia misalnya walaupun tujuannya baik ya, dia berbuat satu kesalahan hari ini misalnya, ayo kamu baca atau ayo kamu bersihkan halaman sekolah, belum tentu besok dia memiliki pengertian, pemahaman bahwa oh iya, ini maksudnya belum tentu dia bisa menerapkan itu gitu dalam kehidupan sehari-harinya, meningkatkan kedisiplinan dia. Hanya untuk kalau cuma sekali kan kayak hanya untuk yang memenuhi aja kewajiban dia atau hukuman dia dilaksanakan. Besoknya belum tentu dia bisa disiplin. Tapi kalau dalam jangka panjang saya sih setuju gitu. Berarti terus-terus gitu ya? Ya, continue gitu, konsisten gitu Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian atas pendapatnya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, Bu Sulasmi, silahkan. Setuju atau tidak setuju Bu Sulasmi? Setuju. Ya, kalau menurut saya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memang kalau kita mau memberi motivasi anak atau memberi semangat anak-anak, biasanya memang kita berikan penghargaan itu biasanya dia lebih semangat lagi, dia lebih berusaha secara maksimal. Jadi jelas saya setuju memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dia semakin bertambah terus untuk belajar dan belajar. Itu aja. Terima kasih Bu Sulasmi atas jawabannya, keren ya. Semuanya keren-keren jawabannya. Nah, nanti jawaban itu akan kita bahas satu persatu di materi yang akan kita ikuti hari ini ya, kita kulik. Oke, materinya yaitu yang pertama perubahan paradigma dan disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima restitusi, yaitu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yang keenam restitusi, penanganan menggunakan segitiga restitusi. Next Bu. Baik, sebelum kita masuk kembali ke materi, kita samakan persepsi dulu mengenai filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu sudah sangat mengenal pasti ya, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional, pendiri pendidikan yang pertama kali di Indonesia. Beliau mempunyai banyak filosofi-filosofi yang sangat relevan dengan pendidikan kita pada saat ini. Nah, tujuan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia
pribadi maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Bapak Ibu, murid-murid kita saat ini adalah murid-murid yang sudah mempunyai alam dan zamannya masing-masing. Ya, kita tidak bisa menyamakan zaman kita dan alam kita dengan murid-murid kita saat ini gitu. Kalau di zaman dulu ibu begini, zaman dulu orang tua ibu begini, tidak bisa disamakan dengan zaman anak-anak pada saat ini. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ya, pastinya kita sebagai seorang pendidik itu diibaratkan sebagai petani ya, yang kita itu selalu menginginkan hasil panen yang bagus. Bagaimana caranya seorang petani? Pasti menyemai, menanam, memupuk ya, dan akhirnya memanen hasil yang luar biasa. Pastinya dengan kita sebagai pendidik yang luar biasa juga. Nah, semboyan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Bapak Ibu yang orang Jawa mungkin tahu artinya ya, tapi yang bukan orang Jawa ini Ing Ngarso Sung Tulodo itu berarti di depan memberikan teladan ya. Ing Madya Mangun Karso di tengah-tengah memberikan gagasan atau ide ya, selalu membangun gagasan, memberikan inovasi kepada anak murid. Yang ketiga, Tuturi Handayani yaitu di belakang memberikan motivasi. Insya Allah Bapak Ibu guru di sini pasti selalu setiap hari memberikan motivasi ya kepada anak-anak didik kita ya. Next Bu. Nah, ini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu, yang sebelah kanan deh apa sebelah kiri terserah, bebas ya. Kepalkan tangan Bapak Ibu. Di dalam kepalan tangan Bapak Ibu itu ada sesuatu hal yang sangat berharga. Bapak Ibu bayangkan bahwa di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, Bapak Ibu, nanti saya akan meminta kepalan yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu ya. Kira-kira boleh tidak saya minta? Ya, Pak Tegar ya, silahkan. Pak Tegar, boleh nggak kepalan tangannya diminta saya? Ya nggak boleh, alasannya apa Pak Tegar? Silakan ya. Apa? Ya, karena menurut saya kepalan saya ini sangat berharga dan tidak mungkin orang lain bisa mendapatkannya. Kalau saya bayar mahal boleh nggak? Tidak akan bisa. Nggak bisa. Kalau saya ancam deh, ancam. Nah, kalau Bapak nggak ngasih itu, mau Bapak saya kuliti. Ih, takut. Dikuliti itu Bapak. Takut. Takut. Jadi boleh ya? Kalau Nggak boleh, nggak boleh Bu. juga. Alasannya karena sangat berharga ya Iya. Pak. Jadi nggak boleh. Iya, Bu. Oke. Kalau Bu Rizka bagaimana Bu Rizka? Ya, Bu Rizka boleh nggak kepalan tangannya diminta saya? Enggak boleh juga. Enggak boleh juga. Bu Rizka nanti ditukar sama rumah deh, boleh nggak Bu Rizka? Saya udah punya rumah. Oh, udah punya rumah. Kalau ditukar sama sebongkah berlian boleh nggak Bu Risma? Enggak boleh juga, Bu. Enggak boleh juga. Iya. Oke, alasannya apa Bu Rizka? Ya karena tadi sama ya mungkin dengan Pak Tegar, karena yang saya miliki menurut saya ini hanya berhak dimiliki oleh saya sendiri. Gitu ya. Jadi nggak boleh dibagi-bagi nih ya. Iya, mungkin ini yang berada di kepalan tangan saya merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dibagikan ke orang lain. Tidak boleh berbagi ya. Mungkin kalau isinya yang bisa dibagi-bagi saya akan bagi ya, Bu. Oke deh, terima kasih. Terima kasih Pak Tegar dan Bu Rizka. Jadi kepalan tangannya nggak boleh dibuka, nggak boleh diminta ya. Oke, next Bu Rizka. Nah, jadi dari kita kegiatan menghafal tadi, kira-kira siapa yang mengontrol siapa? Diri sendiri. Oke ya, berarti
hanya diri sendiri kita yang bisa mengontrol kita ya. Mau diberikan itu ya kontrol dari kita, tidak diberikan juga kontrol dari kita sendiri gitu ya. Oke, nah ini ada teori kontrol menurut Dr. William Glaser. Dalam teori kontrol meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, terutama kita sebagai guru kepada murid kita. Gitu. Yang pertama adalah miskonsepsi bahwa ilusi guru mengontrol murid. Ya, guru itu selalu mengontrol murid sah-sah saja, itu kalau ilusinya, ya harus memaksa. Jadi siswa harus mau sesuai kehendak kita. Padahal menurut teori kontrol kita tidak bisa memaksakan kehendak anak. Jika kita memerintahkan anak dengan paksaan siswanya tidak mau melakukan, maka tidak boleh dilanjutkan lagi. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini penguatan positif biasanya bujukan, pujian, rayuan gitu ya. Itu bisa miskonsepsinya biasanya kita bisa menganggap bahwa anak itu akan nurut, tapi itu ternyata tidak efektif dan dalam jangka waktu panjang anak itu tidak menjadi tidak bermanfaat gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan menyebabkan identitas gagal kepada murid-murid kita. Gitu ya. Jadi anak menjadi minder, menjadi jadi dendam biasanya gitu. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, sama ya tadi mengontrol murid. Saya guru kamu ya, saya berhak apa yang saya mau kamu harus ikutin gitu. Itu sebenarnya adalah miskonsepsinya. Next Bu. Nah, kita jeda dulu ya. Ada azan ya. Bentar. Oke, ini Bapak Ibu, ini adalah harapan kita ya, harapan kita. Tadi kan kita sudah miskonsepsi tentang teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Jadi biasanya kita dalam menyikapi perilaku siswa itu kita menggunakan stimulus respon. Nah, kemudian kalau bisa kita sekarang gunakan teori kontrol atau teori pilihan gitu. Contohnya stimulus respon yang biasa kita lakukan adalah menyatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Jadi Bapak Ibu selalu menyamakan kita sama murid harus sama gitu ya. Kita sama-sama harus menaati peraturan, tapi guru adalah yang berpikir menang kalah, yang di bawah ya Bapak Ibu, guru yang menang, murid yang kalah. Padahal model berpikirnya menurut teori kontrol adalah menang-menang. Kita sama-sama menemukan solusi yang tepat bersama, bukan guru yang selalu menang gitu. Terus yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri ya. Murid mau melakukan sesuatu itu pun atas kontrolnya sendiri, bukan karena kontrol orang lain atau dipaksa orang lain. Gitu. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Ya, udah dibujuk-bujuk gitu tadi kan penguatan positif ternyata gagal, akhirnya ada pemaksaan. Itu kita ketika merespon siswa. Nah, padahal kita sebaiknya kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsensus itu kesepakatan bersama gitu. Jadi kita membuat kesepakatan bersama saja ketika kita menghadapi perilaku siswa yang kita anggap tidak baik menurut kita gitu kan, dengan berkolaborasi dengan siswa gitu. Next Bu. Nah, setelah kita menggunakan kontrol kita sebagai guru ya, kita harapannya menciptakan siswa yang memiliki disiplin positif gitu ya. Mendisiplinkan anak-anak itu pasti suatu tantangan ya Bapak Ibu ya buat kita ya, tantangan terberat sekali. Semua guru sekarang harus bisa multi talent gitu kan, harus punya multitasking gitu istilahnya. Nah, yang salah satu tantangannya adalah mendisiplinkan anak-anak gitu ya.
bagaimana siswa tidak terlambat, bagaimana siswa tidak usil sama temannya gitu kan. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Nah ya, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan kita, murid kita adalah mempunyai jiwa profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Berkarakter, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Ya hebat semua, udah tahu semua ya gitu. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama pastinya dalam mewujudkan budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita gitu. Insya Allah mudah-mudahan ya setelah mengikuti diseminasi ini Bapak Ibu akan menerapkan disiplin ini gitu. Nah, makna disiplin yang sebenarnya, makna disiplin itu pasti kita kaitkan dengan aturan. Ya, di dalam aturan itu Bapak Ibu pasti dihubungkan dengan hukuman. Kalau kamu nggak disiplin, dihukum gitu ya. Kalau nggak disiplin, dihukum. Nah, alhamdulillah sekarang kita juga tidak menerapkan poin ya, karena poin itu salah satu dari hukuman gitu. Nah, padahal sesungguhnya sangat berbeda ya hukuman dengan disiplin gitu. Kalau disiplin itu kalau kita ingin menciptakan disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman. Kalau bisa dihindari, kalau bisa jangan digunakan sama sekali, itu jadi alternatif terakhir gitu. Oke, next Bu. Nah, nilai-nilai kebajikan ya tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ya, bahwa kita sebagai guru harapannya siswa-siswa kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah gitu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun gitu. Ketika siswa sudah kita berikan tentang makna profil pelajar Pancasila, maka dia muncul jiwa motivasi intrinsiknya dari diri sendiri, bukan karena paksaan atau bujukan gitu. Next Bu. Contoh nilai-nilai kebajikan selain profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu banyak sebenarnya, cuma ini saya tulis beberapa saja gitu. Ada keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan lain-lain. Ada empati, ada apa lagi ya, banyak ya. Ini belum ditulis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam buku Restructuring School Discipline. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya kita saja sebagai guru ya, biasanya melakukan sesuatu itu karena tidak mau dihukum. Ya, kita menghindari ketidaknyamanan. Aku mau berangkat cepat lah, nanti kalau nggak berangkat cepat nanti kena sanksi misalnya, nanti dipotong gaji misalnya. Misal ya, kalau di sini alhamdulillah enggak. Terus yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi biar dipuji, biar dianggap baik, biar disanjung dan sebagainya. Nah, ini nomor 1 dan 2, menghindari hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi dari luar atau eksternal atau ekstrinsik gitu. Yang kita biasanya menggunakan itu ya Bapak Ibu ya. Biar dipuji, biar gak dihukum gitu. Murid-murid kita pun seperti itu. Aku mau melakukan ini biar dapat imbalan dari guru gitu misalnya. Ya, yang ketiga meyakini nilai-nilai yang dimiliki. Nah, ini adalah kesadaran diri kita untuk menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Kita melakukan sesuatu itu supaya nilai-nilai diri kita itu muncul gitu atas kesadaran sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik. Harapannya kita sebagai guru dan sebagai murid nantinya kita menerapkan
motivasi, teori motivasi yang ketiga ini ya, dari diri sendiri, bukan karena ingin dipuji atau biar nggak dapet hukuman gitu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan ini adalah menjawab pertanyaan yang tadi ya, motivasi. Kita memberikan motivasi atau pujian supaya anak itu termotivasi gitu kan. Nah ini ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya adalah dari luar gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini dampaknya menurut Al-Fiqh 1993, yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendek berarti orang itu biar suka dipuji dan sebagainya, itu akhirnya dia jika tidak dipuji maka dia akan sedih, kecewa gitu ya. Jangka panjangnya jadi ketergantungan. Penghargaan menghukum. Ya, ketika tidak dikasih penghargaan, nggak dikasih pujian, ketika sudah melakukan sesuatu dia akan kecewa. Akhirnya dia akan merasa minder dan sebagainya. Akhirnya itu akan menjadi suatu hukuman. Gitu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tidak tepat ketika nanti Bapak Ibu memberikan penghargaan itu bagaimana ya kira-kira kalau tidak tepat, Bapak Ibu? Ya, penghargaan mengurangi ketepatan. Bu Ika mungkin bisa bantu jawab. Penghargaan mengurangi ketepatan. Biarlah. Iya, penghargaan mengurangi ketepatan ya. Artinya ketika seseorang di sini motivasinya udah lain. Jadi ketika seseorang itu tujuannya adalah untuk mendapatkan penghargaan, ketika penghargaan itu tidak didapatkan, mungkin tidak akan melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Jadi untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai suatu tujuan itu ya hanya karena untuk mendapatkan penghargaan saja, tapi bukan karena memang tujuan utamanya. Mungkin seperti itu Bu Tias. Oke, terima kasih Bu Eka. Maaf Bu Lasmi ya. Terima kasih Bu Lasmi, Bu Ika ya atas jawabannya ya, seperti itu ya. Itu jadi motivasinya jadi eksternal gitu, jadi bukan dari diri sendiri, jadi tidak tepat gitu ya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan ya, pastinya penghargaan merusak hubungan ketika seseorang yang sudah diberi di depan orang lain gitu ya, di depan orang lain. Misalnya tegar terus gitu, ini diberatkan murid ya, tegar terus yang dikasih penghargaan, yang lain jadi iri, akhirnya nggak suka sama gurunya, akhirnya nggak suka sama Mas Tegar gitu misalnya ya. Nah, next Bu, penghargaan menurunkan kualitas ya, ketika kita diberi tanggung jawab tapi tanggung jawabnya karena hanya ingin penghargaan, akhirnya kualitasnya tidak akan tercapai gitu. Yang selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, biasanya orang yang seniman misalnya ya, yang suka berkreatif, yang punya kreativitas tinggi, ketika dia mendapatkan penghargaan maka dia akan semangat gitu. Tapi kalau tidak, biasanya dia akan berlama-lama dalam membuat suatu hasil karyanya gitu. Terus yang selanjutnya, penghargaan mengurangi motivasi intrinsic. Tentunya ya tadi ya, penghargaan itu asalnya dari luar, dari eksternal gitu. Berarti kita sebenarnya memberikan penghargaan atau pujian itu ternyata tidak tepat ya. Nah, yang tepat bagaimana? Nah, ini contohnya, pengakuan apresiasi kebajikan. Contoh pembukaannya kemarin saya perhatikan, rasa empati besar sekali saat menolong siswa baru di kelas kita. Atau misalnya kita kepada anak-anak kita di rumah ya, kemarin, terima kasih ya anakku atas tanggung jawab kamu
sudah mencuci piring setelah makan. Nah, dia tidak akan mengharapkan imbalan. Nanti kalau dia, ya udah Dede cuci piring, nanti kalau nggak cuci piring, mama cubit loh gitu ya misalnya. Kalau nggak, Dede coba cuci piring, nanti kalau Dede cuci piring dikasih uang 100.000 misalnya. Nah, itu adalah suatu hukuman dan penghargaan. Nah, contoh kebajikannya yaitu terima kasih anakku karena rasa tanggung jawab kamu sudah membantu mama membersihkan dapur misalnya. Nah, itu tidak akan menggantungkan siswa atau anak kita pada penghargaan atau hukuman gitu. Atau ke murid kita misalnya, terima kasih anak-anak atas tanggung jawab kalian telah menyelesaikan tugas dengan tepat waktu gitu. Jadi anak itu tidak akan mengharapkan apa tuh nanti biar nilainya tinggi gitu, enggak, tapi karena dia punya rasa tanggung jawab yang akan keluar gitu. Next. Nah, merdeka, kita itu sekarang sedang berada di kurikulum merdeka ya pastinya. Pasti ini juga relevan dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Dari zaman Belanda dulu kita sudah banyak yang memerintah ya, akhirnya dianggap tidak merdeka. Nah, sekarang kita sudah merdeka, tapi merdeka seutuhnya yaitu kita tidak hanya terlepas dari perintah saja gitu, akan tetapi kita juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi cakap memerintah diri sendiri itu memerintah diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang positif gitu. Asalnya dari diri kita sendiri, yaitu dari intrinsik kita. Nah, beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini beberapa saja ya Bapak Ibu. Jadi apa sih hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Kalau hukuman Bapak Ibu itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau kita dapat hukuman pasti kita sakit hati ya. Terus yang kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi marah, jadi sebel, jadi benci, jadi dendam sama gurunya. Bahkan sekarang itu fenomena murid menganiaya guru itu banyak ya, karena mungkin mereka dendam sama gurunya gitu. Itu karena dihukum, dikit-dikit dihukum, suruh maju ke kelas, dipermalukan gitu. Nah, itu suatu hal yang menyakitkan. Terus korban mendapatkan keadilan di dalam hukuman. Ketika kita menghukum siswa, yang menjadi korban adalah siswa gitu, dia harus ada keadilannya. Mungkin ada upaya perbaikan psikisnya dan sebagainya. Terus murid akan tersakiti pastinya. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, sesuatu harus terjadi sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek, nggak terlalu menyakitkan sekali gitu. Korban bisa diabaikan dan kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dalam restitusi itu pilihan, jadi sama-sama kita menyelesaikannya secara bersama-sama, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi nanti karakter siswa pun akan terbangun gitu dengan adanya penguatan. Next Bu Rika. Ya, next. Ya, nah dampak pada murid ya, tadi murid akan merasa marah, bersalah, rendah diri ya, itu untuk kalau siswa mendapatkan hukuman. Nah, ketika siswa mendapatkan konsekuensi kehilangan hak waktu jeda seorang diri dan penahanan. Ketika kita mengundang siswa untuk restitusi, maka murid tidak akan kehilangan waktu, bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, hukuman itu dibuat oleh guru saat itu juga gitu ya. Ketika siswa datang terlambat, kamu ya lari lapangan 60 kali misalnya, itu dibuat serta-merta oleh guru gitu kan. Nah, kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid gitu, bersama-sama, kesepakatan bersama. Restitusi dibuat oleh murid sendiri, itu penyelesaian masalahnya adalah murid itu sendiri. Oke, next Bu. Nah, ini kata-kata yang dikeluarkan biasanya ya. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu nih kalau yang suka maksudnya ketika kita berikan hukuman kepada siswa.
Terus kalau yang konsekuensi biasanya kata-katanya netral. Lakukan ya apa yang saya katakan gitu ya. Tapi ya bahasanya halus, bukan sesuai kesepakatan. Lakukan apa yang saya katakan tapi sesuai kesepakatan sudah gitu ya. Terus yang restitusi, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan gitu. Nah, kalau hukuman itu mode paksaan. Kalau netral itu maksudnya konsekuensi itu kita gunakannya biasanya stimulus respon. Nah, kalau restitusi kita gunakan teori kontrol. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu, ayo kita lihat di sini. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Dihukum lagi ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Terus apa tuh? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Pak Tegar semangat ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol sama teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Yang terakhir hukuman. Oke, next, Bu. Nah, kita sudah ke hukuman dan konsekuensi, sekarang restitusi ya. Tadi kan dari tadi restitusi apa sih restitusi gitu ya. Restitusi itu merupakan tahapan atau tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta melakukannya dengan jujur gitu. Harapannya seperti itu ya. Terus next. Ini 9 ciri-ciri restitusi untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan ya, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, fokus pada solusi, itu restitusi. Next, Bu. Nah, keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu ada atau kesepakatan kelas ya. Kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa kok nggak peraturan kelas aja gitu? Kenapa kok keyakinan atau kesepakatan kelas gitu? Jadi tadi kan ada hukuman, ada konsekuensi, ya kan, ada restitusi. Nah, itu kita gunakan untuk untuk menangani siswa. Misalnya kita bertemu siswa yang berperilaku dianggap aneh gitu ya. Kenapa kita gunakan keyakinan atau kesepakatan kelas? Kenapa tidak peraturan? Ya, karena keyakinan kelas merupakan sebuah ketetapan atau aturan kelas yang telah disepakati dan telah dijelaskan bersama. Nah, keyakinan kelas ini adalah pembentukan dari peraturan kelas. Awalnya dari peraturan sekolah diturunkan peraturan kelas ya. Terus diyakini bersama-sama dengan warga di kelas. Semua warga kelas harus memberikan idenya untuk membuat keyakinan kelas ini. Gitu ya, Bu. Nah, ini ya. Dari peraturan kelas yang sudah dibuat, kemudian disepakati bersama menggunakan keyakinan kelas sehingga kita mengharapkan lingkungan di kelas itu positif. Ketika lingkungan di kelas positif itu keyakinan di kelas itu menghasilkan lingkungan positif, maka harapannya akan menyebar menjadi budaya positif di sekolah, dari diri sendiri, dari kelas, kemudian menyebar ke sekolah, budaya positif. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang tepat digunakan apa? Jadi, Bapak Ibu, peraturan biasanya ada kata-kata dilarang, jangan, tidak boleh gitu ya.
Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak diharapkan ada kata-kata seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu gunakan kata-kata dengan menggunakan afirmasi positif gitu. Misalnya bertanggung jawab, terus menghormati orang lain, menjaga kesehatan misalnya. Ya, selalu kembalikan ke buku ke tempatnya. Bapak Ibu bisa, apalagi di sini yang wali kelas ya, dan kita sebagai guru kelas yang tidak wali kelas pun bisa membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di awal tahun kita mengajar gitu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab terhadap buku yang dibaca misalnya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir tepat waktu. Kan kepanjangan tuh, hadir di sekolah 15 menit sebelum, gitu kan panjangan ya keyakinan kelas. Dan ini keyakinan kelas harus diyakini oleh semuanya dan harus disetujui. Terus dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Bapak Ibu kalau menghormati orang lain bisa Bapak Ibu dijelaskan dulu. Menghormati orang lain itu diantaranya tidak melakukan kekerasan, tidak menggunakan narkoba, misalnya tidak minum minuman keras, tidak nongkrong dan sebagainya. Itu menghormati orang lain gitu. Terus tidak membuli gitu misalnya, ya kan? Itu menghormati orang lain. Ya, next. Kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 5 ya. Yang pertama adalah survival atau bertahan hidup. Ya, kita pasti kebutuhan kita adalah untuk bertahan hidup ya. Ada kesenangan, ingin dimiliki, ingin diakui, disayangi, akan dicintai, kekuasaan dan kebebasan gitu. Nah, murid-murid kita juga seperti itu. Murid melakukan perilaku yang tidak baik biasanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini gitu ya. Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Nah, kita percaya bahwa murid kita juga memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contohnya yang hari ini terjadi aja ya. Ada anak yang suka minta makanan kepada temennya gitu, suka ngerebutin makanan temennya, suka minta kesana kesini. Nah, itu mungkin salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka karena dia lapar. Ya kan, kebutuhan dasarnya kan bertahan hidup ya. Dia lapar, dia nggak punya uang, terus dia nggak dikasih bekal sama orang tuanya, jadinya dia minta-minta kepada kawan-kawannya gitu. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita harus lakukan apa sebagai guru gitu. Harapannya, next Bu 5, harapannya ketika kita menjadi guru itu kita bisa menangani mereka dengan tulus ya, dengan baik ya. Nah, di sini ketika menangani siswa itu kita ternyata ada di 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Apa sih itu bedanya? Nah, posisi guru sebagai penghukum yaitu guru yang suka menghardik, menunjuk, menyindir gitu kan. Nah, dia akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, kalau kamu masih seperti itu, saya akan hukum kamu dengan misalnya dengan lari 60 kali, lari terus ya. Nah, hasilnya murid akan menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Ya, ini di posisi penghukum. Mudah-mudahan kita guru di SMP 21 ini tidak ada yang menjadi guru penghukum ya. Amin. Terus yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini sukanya berceramah, menunjukkan kekecewaan. Kamu sudah ngecewain Bapak Ibu deh. Kamu kan tahu Bapak Ibu udah bela-belain kamu, tapi kamu kok masih seperti itu, biasanya gitu ya kata-katanya. Terus menyembunyikan. Nah, jadi hasilnya anak itu akan sembunyi-sembunyi, suka bohong gitu. Biar gurunya tidak kecewa, nggak sedih gitu. Terus, nah ini ketika kita menjadi guru sebagai penghukum atau membuat orang merasa bersalah,
akhirnya dia akan melaksanakan perilaku kontrol yang negatif. Akhirnya dia akan timbul menjadi siswa yang identitas gagal gitu. Yang selanjutnya yaitu posisi guru sebagai teman. Nah ini ya, boleh Bu kita sebagai teman karena ini menyebabkan perilaku kontrolnya yang positif gitu. Kita boleh jadi posisi teman atau pemantau ya sebagai guru gitu kan. Tetapi alangkah baiknya jika kita ada di posisi manajer yang ketika siswa berbuat salah, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirasa tidak menyudutkan siswa gitu. Dia akan bertanya, kalau kamu memperbaikinya, kira-kira apa yang kamu gambarkan pada dirimu selanjutnya misalnya. Jadi tidak perlu menghardik dan sebagainya. Nah hasilnya siswa akan lebih kuat karakternya. Yo next Bu. Nah ini murid akan berkata nggak peduli kalau gurunya suka hukum ya, nggak peduli besok aku mau kayak gitu lagi gitu. Terus-terusan ya kan mengulangi kesalahan gitu. Dan akhirnya si murid itu akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Gurunya nggak berkualitas banget gitu ya. Terus jika kita sebagai posisi pemberi rasa bersalah, iya Bu maafkan saya Bu, mohon ampun ya Bu ya, saya nggak ngulangi lagi ya Bu ya gitu kan misalnya. Nah siswanya itu akan merasa rendah diri dan gagal dan takut melakukan sesuatu lagi gitu. Terus ketika seperti itu murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas gitu. Ada di dalam tapi belum berkualitas gitu. Terus yang sebagai posisi apa tadi? Yang selanjutnya teman ya. Nah, sebagai teman tak pikir Bapak Ibu guru teman saya, makanya saya bisa biasa aja bebas gitu. Mau sama Pak Guru bilang, "Kak, mau ini." Ya, itu dia ya. Tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan akhirnya muridnya gitu. Terus jika kita sebagai pemantau, dia akan meminta dia akan ketergantungan dengan guru tersebut gitu ya. Nah, ketika kita sebagai manajer, murid akan bertanya bagaimana caranya saya bisa mengatasi ini, atau si bapak ibu guru itu akan bertanya apa yang bisa saya bantu supaya kamu berubah gitu. Next Bu. Nah Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan semuanya ya. Ya, Bapak Ibu bisa melaksanakan semuanya. Ada 3 langkah ya Bapak Ibu supaya kita tidak menjadi guru yang penghukum ataupun sebagai guru yang memberi rasa bersalah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua ada memvalidasi kesalahan atau memvalidasi kebutuhan siswa, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, next Bu. Kalau menstabilkan identitas Bapak Ibu, ayo ketika restitusi siswa itu diundang, bukan di tempat itu. Jadi kita ajak siswa tersebut untuk menuju ke suatu tempat. Setelah itu kita ajak, kita buka dengan salam dan sebagainya. Kita tanyakan kabarnya, kita tanyakan sedang pelajaran apa, sedang istirahat atau bagaimana. Setelah itu stabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif gitu terhadap dirinya. Bapak Ibu bisa berkata berbuat salah itu yang manusiawi. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan gitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Tapi bagaimana Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah kita bersama gitu ya. Yuk next. Kemudian setelah memvalidasi, setelah memberikan penguatan kata-kata yang tadi, kita bisa memvalidasi tindakan yang salah gitu, atau menanyakan kepada siswa tindakan apa dari siswa tadi yang dirasa salah. Kenali kebutuhan dasarnya, ada apa? Kita tinjau kembali kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi dari murid tersebut gitu. Apakah
karena tidak pernah diberi kebebasan oleh orang tua, tidak pernah diberi kasih sayang, tidak pernah diberi uang tadi ya kan, atau kepingin menunjukkan diri sendiri, nih loh gue bisa misalnya, nih loh gue adalah seorang pemimpin gitu kan, jadi nggak bisa dikalahin sama yang lain misalnya. Nah, guru bisa berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, ya. Nanti siswa akan menggali sendiri kesalahan apa yang dia perbuat gitu ya. Yang terakhir, langkah terakhir adalah guru menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang menanyakan keyakinan mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan apa yang sudah diperbuat oleh kamu, ya? Terus kira-kira setelah ini apa yang bisa kamu yakini? Misalnya dia bersalah sama guru, ngata-ngatain guru atau bagaimana? Keyakinan apa yang akan kamu lakukan saat ini? Saya akan meminta maaf kepada guru. Nggak apa-apa seperti itu ya. Saya akan minta maaf kepada guru karena itu kesalahan saya. Misalnya itu akan membuat anak lebih sadar. Ya Bu, jadi itu adalah segitiga restitusi ya tadi ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya bersama. Ketika Bapak Ibu guru banyak sibuk kan, terus kita tidak mungkin ketika banyak orang yang terlambat atau banyak kasus akhirnya kita tidak bisa restitusi ya Bapak Ibu. Kita bisa dengan intervensi 30 detik, bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu ya Bapak Ibu. Nah ini biasanya kita sebagai guru, sebagai manajer dan sebagai pemantau ya, jadi kita bisa bertanya, wajar nggak kalau kamu melakukan kesalahan tersebut berulang kali gitu. Nah sebaiknya bagaimana, harus melakukan apa? Jadi kita tidak perlu menguras tenaga ya untuk menangani seseorang dengan menangani perilaku seseorang itu dengan susah payah gitu. Harapannya ya, sepertinya kamu punya masalah, bisa ibu bantu gitu ya, bisa ibu bantu. Nah, Bu, nanti dia akan bercerita, apa yang bisa saya bantu agar kamu segera memulai tindakan baik kamu. Nah itu ya, ini adalah kata-kata intervensi 30 detik gitu. Nah Bu, itu tadi adalah paparan praktik baik ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan harapannya guru-guru di SMP 21 ini menerapkan dan membudayakan budaya positif ini ya, supaya kita kembali ke tujuan awal kita, yaitu membentuk siswa yang mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya di sekolah terutama, karena kita tidak tahu murid kita di rumah itu bahagia atau tidak. Ketika datang ke sekolah, dia itu membawa segunung masalah di sekolahan, kena masalah lagi misalnya, dia butuh kebahagiaan gitu. Nah itulah harapan kita. Sebelum kita menginginkan anak seperti itu, ayo kita bersama-sama menjadi apa yang diharapkan murid juga gitu, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu boleh kita renungkan dalam hati, kita refleksikan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ya, paradigma apa? Apakah masih tetap menggunakan miskonsepsi tadi, ilusi tadi ya. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskusi pada hari ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Oh ya, saya mau tahu aja deh dari Bu Rida, perasaan apa yang muncul setelah mengikuti kegiatan ini? Oke. Untuk terima kasih Bu Tias untuk pertanyaannya. Yang muncul dari diri saya sendiri, pada intinya gini, saya harus banyak belajar lagi ya untuk mengontrol diri saya sendiri, bahwa yang namanya anak itu ketika dikerasi bukan malah semakin membaik, tapi dia malah semakin, alah nanti kalau dimarahin ya
gitu-gitu aja. Nanti saya juga Allah paling beri dan marahnya sebentar, besok juga balik lagi lupa dan lain sebagainya. Jadi justru di situ saya juga belajar banget nih Bu, gimana saya harus bisa ngajak anak itu untuk memunculkan apa ya, intinya memunculkan kemauannya dia untuk belajar itu, kemudian memunculkan keingintahuannya bukan karena paksaan gitu ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Rida, keren sekali ya. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengontrol diri kita sendiri. Karena saya juga seperti itu. Sebelum mempelajari, saya mungkin jadi seorang guru yang sebagai penghukum gitu. Tapi setelah sampai di sini, insya Allah mudah-mudahan kita belajar bersama menjadi guru sebagai manajer gitu ya. Terus peran kontrol seperti apakah yang saya telah lakukan sebelum mengikuti diskusi hari ini? Oke, silakan Bu Iip. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Tias untuk pertanyaannya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti diskusi pada hari ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Selama mengikuti kegiatan atau diskusi ini mungkin bisa membuka pikiran dan wawasan saya mengenai bagaimana cara untuk mendisiplinkan anak dan memberi motivasi agar anak mau untuk belajar dan mengikuti keyakinan kelas tadi khususnya ya. Selain itu, dengan diskusi ini ya mudah-mudahan nanti saya bisa lebih belajar lagi bagaimana memahami karakter anak sehingga bisa membentuk anak yang disiplin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Iip. Alhamdulillah ya, setelah mengikuti materi ini semoga kita bisa memahami karakter anak murid kita yang berbeda-beda dan pastinya unik-unik ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sharing bersama dengan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya. Semoga materi ini bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Kita terapkan bersama-sama. Jayalah untuk SMP 21 Kota Tangsel. Jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tias atas diseminasinya. Mungkin ini nanti buat pengalaman kita juga ya Bapak Ibu ya, ketika nanti dimana kita akan berada di tengah-tengah anak-anak murid kita yang bermacam-macam tingkah laku dan sifat-sifatnya. Mari teman-teman kita akhiri kegiatan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang hebat. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.